Oke, teman-teman, jumpa lagi kita nih ya dengan Awan Chai di sini, teman-teman. Duta pajak abal-abal ya, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart. Ini channel khusus untuk edukasi perpajakan eh, dan juga seputar dunia persilatan di perpajakan ya. Setiap hari Senin jam 8 malam kita ketemu. Dan seperti biasa guys, gua perlu disclaimer dahulu ya di awal supaya nggak salah nih guys ya, bahwa semua yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi, mohon koreksi kalau gua salah guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya, tetapi isi video ini, live IG dan YouTube gue, itu bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Nah, Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan elu gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya punya kasus yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing lah ya kalau Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi mengenai perpajakan Anda gitu teman-teman ya. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman ya di Pajak Smart di Instagram ini setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, buat teman-teman yang belum tahu ya, kita masih extend membership nih sampai akhir bulan ini. Extend membership untuk teman-teman yang bayar lifetime hanya satu kali ini aja sampai akhir bulan ini. Jadi program membership ini buat teman-teman yang pengen diskusi langsung dengan gua ya mengenai pajak, akunting, nanti bisa bergabung ke grup membership kita ya. Nah, teman-teman bisa bergabung di website pajaksmart.com garis miring spesial ya. Pajaksmart.com garis miring spesial, gunakan kode promo endasmu. Gunakan kode promo endasmu gitu ya. Masuk ke website pajaksmart.com garis miring spesial, gunakan kode promo endasmu supaya teman-teman bisa mendapatkan fasilitas pajak smart, fasilitas membership yang lifetime. Nanti kita akan tergabung dalam WhatsApp membership ya. Kita bebas diskusi setiap hari di grup itu ya. Teman-teman juga dapat ketemu gue langsung ya secara online setiap hari Jumat malam di itu Google Meet ya teman-teman ya. Nanti membership ini kita bisa bahas pajak-pajak kasus pajak Anda, diskusi teknis pajak akunting. Nah, dan teman-teman akan berbayar tetapi bisa lifetime langsung ya. Dan ada promonya, silakan masuk ke website pajaksmart.com garis miring endasmu. Garis miring spesial ya dengan kode promo endasmu. Oke, teman-teman, kita sampaikan dulu nih informasi terbaru yang kita ketahui ya. Masih seputar yang paling hot adalah mengenai PPH UMKM ya, perpanjangan PPH UMKM. Oke, ini dia. Nah, ini masih seru nih barang ini ya. WP UMKM belum bisa ajukan suket karena PP 55-nya itu belum direvisi. Nah, ini seperti teman-teman sudah ketahui ya. PP 55 itu mengatur mengenai batas waktu UMKM yang orang pribadi 7 tahun, CV itu 4 tahun, PT itu 3 tahun. Orang pribadi itu berakhirnya di Desember 2024 kalau dia sudah punya NPWP sebelum 2018. Nah, dan itu diperpanjang oleh si menteri nih, Menteri Sri Mulyani dan Airlangga ya, diperpanjang. Tetapi sampai sekarang bulan Maret belum ada dasar hukumnya, sehingga sudah mulai kelabakan nih. Sudah mulai ada beberapa kantor pajak yang bilang, kami nggak peduli, pokoknya kalau nggak ada dasar hukum, lu nggak boleh pakai PPh final gitu ya. Nah, akhirnya bahkan staf khusus Menteri Keuangan pun sampai harus ngomong bahwa ini sudah diperpanjang, sudah resmi diperpanjang, pokoknya resmi gitu ya. Nanti aturan kita bikin, pokoknya perpanjang resmi gitu ya. Itu kepala kantornya mesti dikasih teguran gitu ya. Nah, belum direvisinya PP 55 2022 memperpanjang masa berlaku PPh final UMKM bagi orang pribadi, itu turut berdampak terhadap WP yang membutuhkan suket PP 55. Karena revisi PP 55 itu belum ada untuk perpanjangan yang 1 tahun itu ya, DJP belum bisa menerbitkan suket PP 55 bagi wajib pajak dimaksud. Jadi, eh, memang sudah resmi diperpanjang 1 tahun, betul. Tetapi PP-nya belum direvisi. Akibatnya apa? Akibatnya suketnya belum bisa terbit untuk yang perpanjangan. Oke. Nah,
Anyway, teman-teman, ada atau tidak ada suket itu tidaklah pertanda Anda qualified untuk menggunakan PPh Final UMKM. Oke, PPh Final UMKM itu berlaku walaupun Anda tidak punya suket. Oke, nah kalau gitu kenapa orang mau cetak suket? Orang mau cetak suket ketika dia menjual jasa, kemudian dia mau dipotong oleh pihak lain, pihak customer. Nah, supaya dia tidak dipotong PPh 21 atau PP 23, dia menggunakan suket PP 55 supaya dia dipotongnya itu PPh final UMKM 0,5%. Inilah yang tidak bisa dilakukan, oke, oleh orang pribadi yang mainnya jasa. Contohnya siapa jasa? Contohnya orang buka bengkel atau orang punya kursus, punya lembaga kursus gitu ya. Nah, orang-orang ini kayak guru les gitu ya, dia itu akan dipotong PPh 2123 oleh customernya kecuali dia punya suket PP 55. Itulah masalahnya. Oke. Nah, masalahnya suket PP 55 ini belum bisa diupdate dari 7 tahun menjadi 8 tahun ataupun ditambah 1 tahun itu belum bisa. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi ketidakpastian hukum. Terjadi kebingungan. Banyak orang bingung, mati gue gimana caranya ya? Ya udah, jadi saran gue buat teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau teman-teman belum dapat suket PP 55, ya udah biarkan dipotong PPh 21 atau PPh 23, tetapi Anda tetap membayar sendiri PPh final 0,5%-nya. Oke. Berarti kok kena 2,5% dong, 2% plus 0,5%. Jawabannya iya. Ya sudah, mau gimana lagi? Gitu kan? Kalau lu mau bikin PT, silakan. Mau bikin CV atau PTP, silakan. Tetapi kalau mau tetap di orang pribadi, sementara ini belum bisa mengupdate suketnya, sehingga menyebabkan lu tetap harus dipotong PPh 2321 oleh customer, tetapi lu sendiri tetap harus membayar sendiri PPh finalnya. Begitu teman-teman ya. Dan gak usah khawatir, hangusin aja PPh yang 23-nya bukti potong itu dihangusin, nggak ada masalah gitu ya. Dan pemerintah sudah menjamin, sudah mengatakan akan diperpanjang PPh final ya, sudah diumumkan di Kontan ya. Bahkan beritanya tadi dia bilang nggak diperpanjang, kemudian tiba-tiba direvisi beritanya sudah dibilang diperpanjang ya. Ya dunia panggung sandiwara ini masih seru teman-teman ya untuk kita ikuti. Anyway, pokoknya mindset kita saat ini adalah diperpanjang. Oke, jadi nggak usah pusing teman-teman ya. Mindset kita adalah sudah diperpanjang 1 tahun sampai Desember 2025. Udah nggak usah pusing. Ada pertanyaan nih dari teman-teman ya. Silakan bertanya di bagian chatting. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Bapak Niko Zon. Semisal PPh final UMKM itu tidak jadi diperpanjang, yang sudah terlanjur disetor, apakah bisa PBK ke pasal 25? Oke, jawabannya adalah pertanyaan ini tidak akan terjadi, Pak. Jadi nggak usah pusing. Kita tidak punya skenario di mana PPh final tidak diperpanjang. Tidak ada skenario itu. Oke, PPh final UMKM pasti diperpanjang. Sri Mulyani sudah bilang begitu, Airlangga bilang begitu, barusan kemarin ya, minggu lalu, staf khusus Menteri Keuangan mengatakan seperti itu. Jadi, PPh final UMKM pasti diperpanjang. Tidak ada skenario PPh final UMKM tidak diperpanjang. Oke? Tetapi kita berandai-andai nih. Kita berandai-andai. Kalau betul-betul nggak diperpanjang itu bagaimana? Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau betul-betul nggak diperpanjang, kita gugat ke pengadilan tuh yang namanya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pak Airlangga Menteri Koordinator Perekonomian. Kita gugat suruh dia bayarin tuh PPh kita. Gitu Pak, nggak usah khawatir Pak, santai aja. Semua teman tuh Pak Nikozon. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, mau tanya, BPE masa Januari 2025 PPN belum ada. Sudah coba ke dokumen saya dan tidak ada nama hasilkan dokumen. Gimana ya ini? Makasih. Jawabannya tidak masalah Bu ya, nggak usah khawatir. Ya. Yang penting teman-teman sudah bayar. Kalau sudah bayar, maka itu artinya sudah lapor. Ngomong masalah belum ada BPE-nya, belum ada bukti lapor, itu nanti aja, nggak usah khawatir. Ngopi-ngopi aja dulu ya. Pokoknya sudah bayar. Kalau sudah bayar, maka sudah lapor, selesai. Gitu aja. Nanti ketika saatnya akan terbit BPE, BPE itu pasti tanggal bayarnya. Gitu ya. Kalaupun nanti BPE terbit tetapi tidak tanggal bayarnya, tetap saja itu tidak kena sanksi, nggak kena denda. Nggak usah khawatir Bu, santai aja ya. Yang penting teman-teman yang sudah bayar, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, pembayar pajak ya. Sehingga sekarang tugasnya si orang pajak untuk membuat dokumen yang benar. Udah, sekarang masih error nih sistem konteksnya. Nanti dia mau benerin, santai aja Bu, santai ya. Oke, sama teman tuh Bu Lisa Muna.
Kemudian Ibu Yunita Syawal. PPh final UMKM jadi diperpanjang nggak ya? Jawabannya jadi. Ya. Kok sampai sekarang nggak keluar peraturannya? Memang peraturannya belum keluar karena masih gontok-gontokan di internal ya. Karena banyak kepentingan yang terjadi, ada politikus yang bermain, kemudian ada orang mau jadi pahlawan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya ini masih dibicarakan, tetapi ini barang pasti jadi. Oke? Oke. Teman-teman tuh Bu Yunita. Bapak Mei 2107, malam kok tanya, kalau total harta turun karena uang tunai untuk melunasi hutang bank dan bayar hutang dengan apa boleh kok? Jawabannya boleh Pak ya, boleh. Jadi cara kita melihat harta haruslah melihat harta bersih. Kita tidak boleh melihat harta sebagai harta. Kalau kita melihat harta, kita bingung. Harta gua turun ya, padahal bayar hutang. Kalau bayar hutang itu harta tidak turun, Pak. Oke? Jadi, cara kita melihat harta harus melihat harta bersih, yaitu harta kurang hutang. Gitu cara kita melihat, Pak. Oke? Jadi, harta kurang hutang itu adalah harta bersih. Kalau harta Bapak turun tetapi hutang juga turun, maka harta bersih Bapak tidak turun. Coba dites, Pak. Oke? Nah, harta bersih tidak turun kalau kita gunakan uang untuk bayar hutang. Coba dites saja, Pak. Oke? Sudah betul, Pak ya? Silakan dilanjutkan. Semua bantu Pak Mei. Ibu Novianti Tandi 8. Malam kok. Mau tanya, kalau punya karyawan, tapi hutang PPh karyawan setahun sekali di akhir tahun aja, apakah boleh? Nggak boleh, Bang. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya. Atau harus masing-masing bulan dihitung dan dilapor PPh 21? Jawabannya harus setiap bulan. Oke, sekarang kita kasih logika. Kenapa sih kita mesti bayar PPh 21 tuh setiap bulan? Karena pegawai negeri dibayar bulanan. Oke, pegawai negeri bukan dibayar tahunan, tunggu tahun depan, enggak. Pegawai negeri dibayar bulanan. Uang yang kita bayar PPh 21 adalah salah satunya untuk bayar gaji pegawai negeri. Ya, jadi gaji pegawai negeri itu dibayar bulanan. Kalau kita bayar tahunan, nanti mereka gimana gajiannya bulan depan? Gitu Pak ya, Ibu ya. Jadi bayar pajak harus bulanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua teman tuh Bu Novi. Ibu Josephine, malam kok, malam Bu Josephine. Pembetulan PPN 2024, apakah masih bisa dilakukan? Jawabannya bisa. Apakah di DJP online? Harusnya iya. Harusnya iya. Coba dites Bu ya. Di e-faktur DJP online, seharusnya di sana untuk pembetulan. Oke. Sedangkan kalau retur atas barang dari penjualan 2024, bagaimana ya kok? Dilakukan di Cortex. Jadi gini Bu. Untuk urusan 2024, Ibu tetap usahakan di DJP online dan e-faktur yang versi lama. Oke, di e-faktur desktop. Oke. Kalau di situ mentok tidak bisa, barulah Ibu berpindah ke Cortex. Gitu, Bu. Jadi mindsetnya adalah urusan 2024 di DJP online, urusan 2025 itu di Cortex. Itu dulu mindsetnya. Nah, dicoba dulu di 2024 di DJP online. Kalau di situ error, baru mulai berganti ke Cortex ya. Coba dites saja, Bu. Oke. Semua terbantu, Bu Josephine. Ibu Erina Risyadiani. Malam kok, kalau dapat rumah hasil sita karena tidak bisa bayar hutang, waduh, dan sudah meninggal. Tapi rumah itu tidak pernah dilapor di SPT dan tidak bayar pajak. Nanti di SPT saya bagaimana ya kok? Oke, saya ulang nih Bu ya. Berarti Ibu adalah penerima rumah ya. Berarti Ibu punya piutang, gitu ya. Betul nggak? Jadi Ibu punya piutang, kemudian orang nggak bisa bayar, kemudian dia bayar pakai rumah. Kira-kira gitu, Bu ya. Nah, maka solusi pertama adalah Ibu pembetulan SPT, Ibu laporkan piutangnya dahulu. Oke, laporin piutangnya dahulu, kemudian tahun ini 2024, Ibu cabut piutangnya, masuklah rumah tersebut. Kira-kira gitu, Bu. Oke, nilainya berapa? Nilai disamain aja dengan nilai piutangnya. Oke, saya kira seperti itu, Bu ya. Nah, jadi harta rumah itu masuk gara-gara ada harta lain yang keluar, yaitu piutang. Gitu, Bu. Oke, sama-sama tuh Bu Erina. Ibu Novianti Tandi, izin nanya kok, prosedur perpajakan untuk perusahaan bergerak di bidang jual rumah. Jual rumah itu kan berarti PPh final ya. Jadi
Semua sama aja Bu sebenarnya ya. PPh 21 ada, 23 ada, 25 tidak ada karena final ya. PPh 29 juga tidak ada kalau karena dia final. Kemudian PPh 4 ayat 2 final karena dia jual rumah ya. Jual rumah kan berarti PPh final 2,5% dari pihak penjual. Kira-kira seperti itu. Kemudian PPN. PPN itu ya kalau ada PKP ada PPN. Kalau nggak ada PPKP berarti tidak PPN. Kira-kira seperti itu sih Bu. Pada umumnya sih sama-sama saja. Ingat akunting ya. Akunting ingat harus lengkap. Kemudian dia semuanya PPh final untuk penjualannya. Oke, sama teman tuh Bu Novianti. Ibu Puja Kesuma. Upload pajak di Gunggung, batasnya sampai tanggal berapa kok di Cortex? Yang kita pahami Bu ya, yang kita pahami itu adalah akhir bulan. Oke, yang kita pahami adalah di akhir bulan. Kalau Ibu ragu-ragu, boleh juga di sebelum tanggal 15 atau sebelum tanggal 10 yang bulan keduanya. Kan lagi ada relaksasi nih. Kira-kira gitu, Bu. Tapi sepemahaman saya adalah di akhir bulan untuk upload pajak di Gunggung. Oke. Sama teman tuh Bu Puja Kesuma. Ibu Lisa Mona. Malam kok, cuaca malam ini hujan deras. Masa iya sih? Saya enggak nih di Kemayoran. Cortex masih banyak error, roll aksesnya masih belum bisa. Aduh, memang kacau, Bu. Jadi Cortex ini semacam virus ya, semacam apa ya istilahnya barang busuk yang bisa menghantam siapa saja gitu loh. Semua orang nggak mau pegang. Sri Mulyani udah nggak berani pegang. Pak Luhut udah nggak berani sentuh gitu loh. Siapapun yang menyentuh Cortex ini akan terbakar oleh korupsinya. Jadi ngeri, semua orang ngeri. Akhirnya sekarang dilepas saja. Ya udah jalin aja terus Cortexnya gitu. Nggak ada yang mau tanggung jawab gitu kan. Oke. Teman-teman tuh Bu Lisa Muna. Bapak Mei 2107. Tanya lagi kok. Ada beberapa harta belum dilapor. Perolehan tahun 2022. Sebaiknya pembetulan SPT mulai 2022 dan 2023 ya kok. Boleh Bu, boleh ya, boleh. Kalau memang ada harta belum dilapor, kalau mau di pembetulan boleh. Kalau nggak ada waktu pembetulan, ya langsung lempar 2024, tergantung nilainya berapa ya. Tetapi memang betul, kalau mau pembetulan itu akan lebih bagus. Oke? Semua teman tuh, Bu Mei 2107. Ibu Josephine, batas lapor SPTOP, apakah tetap di 31 Maret ya kok? Jawabannya iya. Ya, walaupun itu tanggal merah, tetap di tanggal 31 Maret ya, karena ini batas lapor online tidak ada tambahan waktu. Ya, seperti itulah, memang terbentur dengan Idul Fitri, memang seperti itu. Semua teman tuh, Bu Josephine. Bapak Zindri, malam kawan. Mau nanya, apakah kalau pakai software akunting, contohnya Accurate nih, bisa memudahkan untuk membuat faktur pajak ya kok? Jawabannya betul ya. Software akunting seperti Accurate, Jahir, Jurnal ID, Bill Accounting, dan sebagainya, itu semua akan membantu kita untuk membuat faktur pajak. Kenapa? Karena dia bisa langsung menciptakan file XML, seperti yang dibutuhkan oleh sistemnya Cortex. Gitu, Bu. Oke, jadi sistem file XML itu kita nggak usah input manual lagi, itu bisa langsung diciptakan oleh si software Accurate ini. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi gunakanlah software akunting, jangan pakai Excel untuk bikin akunting ya. Oke, semua teman tuh Pak, Ibu Jendri. Ibu Teresia Albertus, malam Pak, kalau saya bayar angsuran PPh 25 9 kali, apakah sebelum dilapor harus Gimana? Apakah sebelum dilapor harus dinayar? Apakah terpotong Bu Teresia? Terpotong Bu Teresia. Oke. Nggak jelas nih Bu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Ketika bikin SPT tahunan, Ibu hanya menghitung SPH pasal 25 yang sudah dibayar ya. Yang sudah dibayar, termasuk masa Desember ya. Termasuk masa Desember di Januari. Itu juga perlu diperhitungkan dalam rangka menghitung angsuran PPh 25 di SPT tahunan. Kira-kira gitu Bu. Oke, teman-teman tuh Bu Teresia. Ibu Revalian. Saya baca-baca, katanya ada isu TA 2025 terancam gagal ya Pak. Oke, nggak usah khawatir Bu Revalian ya. Di negeri Konoha, itu hari H-6 jam bisa terjadi perputaran dunia bumi dan langit. Ya, nggak usah khawatir. Ya, dunia bisa berputar dari bumi dan langit dalam waktu H-6 jam. Jadi nggak usah khawatir ya. Bagaimana bisa PPN yang sudah bilang 12% sudah diatur semua, disetting semua, tiba-tiba
tanggal 1 Januari minus 6 jam bisa berubah total. Ya, di negara Konoha itu semua bisa terjadi. Nggak usah khawatir ya. Danantara, datang dari mana tuh barang Danantara? Tiba-tiba disahkan. Oke, ada bank emas, bank siapa namanya? Bank Siluen atau bank apa tuh? Bank emas. Datang dari mana tuh barang? Tiba-tiba disahkan barangnya. Oke, jadi nggak usah khawatir Bu ya. TA ini adalah willpower, tergantung keinginan dari Pak Prabowo dan DPR. Kalau ada willpower, ada keinginan, besok pagi jadi itu barang. Ya, nggak usah khawatir. Ya, Undang-Undang TNI coba, Undang-Undang TNI dari mana itu barang bisa begitu? Tiba-tiba jadi barangnya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, nggak usah khawatir. Di negeri Konoha apapun bisa terjadi. Yang penting political will, keinginan dari Prabowo mau apa nggak mau. Itu aja. Oke, teman-teman tuh Pak Ibu Pak Remalian. Bapak Lee 1827. Ayah meninggal 1983. Ada warisan berupa uang kepada ibu, seorang ibu rumah tangga. Tahun 2024 dikirim NPWP jabatan. Waduh, ibunya 77 tahun. Bagaimana laporan SPT di lembar 1770 lampiran 3 bagian A dan B dan lampiran 4 tahun perolehan? Oke. Oke, gini Pak. Yang pertama adalah lampiran 4 dulu ya. Lampiran 4 adalah semua hartanya ibu. Semua dilaporkan. Baik punya dia sendiri ataupun punya almarhum suaminya. Pokoknya semua dilaporkan. Oke, di bagian harta. Tahun perolehannya adalah tahun ketika si almarhum meninggal. Oke, tahunnya 1983 ya. Jadi semua harta itu ditulis perolehan 1983, semuanya ditulis satu persatu. Kemudian di lampiran 3 di bagian warisan ya, di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di bagian warisan tuliskan nilai rupiah total hartanya. Selesai, gitu Pak. Oke, selesai. Nanti ketika TA dimulai, ikut TA ya. Ingat ya, ikutlah tes amnesti wajib. Oke, sama teman tuh Pak Lee, Bapak Zindri, benefitnya apa ya kok? Kalau misal pakai software akunting untuk perpajakan, benefitnya banyak sekali ya. Pertama adalah akunting kita itu tidak balance ya. Kalau pakai software yang aneh-aneh atau pakai Excel itu sangat rawan tidak balance. Oke, kalau pakai software akunting pasti balance dong. Yang kedua, kalau kita mau ngambil data, gampang. Data apapun yang lu mau, itu bisa diambil langsung via komputer atau via online gitu kan. Nah, itu gampang sekali, tinggal di-upload, tinggal ditarik pakai Excel bisa, XML bisa, CSV juga bisa. Gitu ya. Jadi, banyak sekali kelebihan menggunakan software akunting, terutama yang online. Gitu ya. Daripada pakai Excel, bisa kacau balau. Semua teman tuh, Pak Sindri. Bapak Serbaguna. Malam kawan, mau tanya. Alamat NPWP saya sesuai KTP rumah tinggal. Tetapi, saya rencana buat CV di alamat dan kecamatan yang beda. Apakah NPWP saya dan CV saya ke KPP yang berbeda? Jawabannya berbeda. Ya Pak ya. Kalau kecamatan berbeda, mostly kemungkinan besar sudah ganti KPP, sudah beda KPP. Oke, teman-teman tuh Pak Serbaguna. Bapak Seles JPM. Posisi deposito di SPT 2023. Lalu beli obligasi 2024. Di SPT 2024, bagian tahun perolehan diisi 2023 atau 2024. Kalau saya 2024 ya, dan nilainya dan barangnya adalah obligasi ya. Barang yang saya laporkan adalah obligasi dan deposito itu saya hilangkan ya. Depositonya hilang, muncul harta baru namanya obligasi, kemudian tahun perolehan 2024. Gitu ya. Anyway, yang kelompok 01 ya, kelompok kas setara kas itu mau tahun perolehan berapapun nggak ada masalah ya. Kalau saya sih saya update ke tahun 2024. Oke. Semua teman tuh Pak Seles JPM. Ibu Teresia Albertus. Nah ini yang tadi ya, bayar angsuran PPh 25 9 kali. Apakah sebelum lapor harus dibayar kekurangannya yang 3 kali? Ataukah bisa langsung kekurangannya dibayar di pasal PPh 29? Jawabannya langsung saja Bu ya. Kalau ada PPh 25 yang Ibu belum bayar dan belum terbit STP, maka langsung saja di closing di SPT tahunan. Tidak usah lagi PPh 25 gitu ya. Tetapi kalau Ibu berniat baik mau bayar PPh 25, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Jadi intinya supaya tidak double bayar, kalau Ibu mau closing DPP 29, boleh saja. Kalau mau bayar per bulan di PP 25-nya, juga boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau saya lebih cenderung langsung di closing di SPT tahunan. Oke, sama teman tuh Bu Teresia.
Bapak Ion Virgo, malam kok mau tanya. Kalau biaya liburan karyawan secara pajak bisa dibiayakan nggak kok? Nggak bisa lah Pak, yang nggak bisa. Yang boleh dibiayakan itu adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Lah, ini karyawan liburan apa hubungan dengan usaha gitu ya. Jadi, biaya karyawan liburan masukkanlah sebagai tunjangan gaji, potong PPh satu selesai urusannya. Gitu ya. Jadi masukin PPh satu gaji ya sudah. Kan kita anggap aja kita bayar gaji kemudian dia dia liburan kan gitu. Walaupun itu dibeli sama perusahaan kan, tetapi masuk ke komponen gaji dan dipotong PPh satu. Semua teman tuh Bu Ion Virgo, Bapak Serbaguna. Saya ada asuransi, tapi nilai tunainya rugi banyak. Jadi kalau saya mau ikut TA pakai nilai apa? Kalau Ibu mau ikut TA, maka Ibu pakai nilai tunai per tanggal 31 Desember 2024. Oke. Jadi nilai tunai di 2024 31 Desember itulah yang Ibu laporkan sebagai harta TA. Kalau memang itu barang belum dilapor di SPT tahunan. Gitu ya. Mau dia rugi, mau dia untung, nggak masalah. Oke. Semua teman tuh, Pak Serbaguna. Bapak Anton Won. Halo kawan. Halo Pak Anton. Bapak It Ajong. Ko, pakai PP 55 nggak harus ada suket ya? Betul ya, tidak mesti pakai suket. Untuk tanda pakai PPh final itu. Betul ya. Jadi, seorang UMKM itu bisa menggunakan PP 55, bisa pakai PPh final 0,5% jika dia punya omset di bawah 4,8 miliar. Terlepas dari dia punya suket ataupun tidak punya suket itu sama saja. Nah, kalau gitu kenapa orang mau ambil suket? Nah, orang mau ambil suket PP 55 karena dia jual jasa. Ketika dia jual jasa, dia akan dipotong PPh 23 oleh lawan transaksi, oleh customer. Tetapi kan dia PPh final. Nah, makanya kita cetak suket supaya yang dipotong bukan PPh 23, tetapi PPh final UMKM 0,5% yang dipotong oleh customer. Itulah fungsi dari suket PP 55 ya. Bukan pertanda seseorang qualified atau tidak qualified UMKM-nya. Oke. Sama teman tuh, Pak It's Ajong. Ibu Revalian. Kalau UMKM pedagang, apakah perlu pakai suket itu, Pak? Nggak perlu, Bu, ya. Nggak perlu. Yang namanya pedagang, bukan main jasa, itu tidak perlu suket PP 55. Tetapi, berhubung suket PP 55 itu gampang bikinnya, ya sudah cetak aja, nggak ada ruginya, kan? Biar keren dikit, ada surat keterangan, gitu. Semua teman tuh, Pak Revalian. Bapak Serbaguna, orang tua sudah meninggal, punya rumah, tapi nggak punya NPWP dan nggak lapor SPT. Jadi, rumah mau diwariskan kepada anak. Gimana cara lapor atau masuk supaya jadi milik anak? Oke, jadi si anak harus datang ke notaris. Oke, si anak datang ke notaris, ceritakan, bapak saya meninggal, kemudian dia punya peninggalan rumah dan sebagainya. Saya mau harta warisan ini menjadi sah punya saya. Oke, maka si notaris akan bikin akte warisan atau akte kesepakatan waris atau apapun namanya supaya warisan itu menjadi sah milik anaknya. Oke. Kemudian akte warisan dari notaris itu akan dia pakai sebagai dasar untuk dia mengakui harta warisan tersebut. Ya sudah, dia tinggal akui warisan, ya sudah selesai. Gitu ya, tidak kena pajak. Gitu. Semua teman tuh Pak Serbaguna. Bapak Iya 7979, malam kok. Kok bukti potong PPh 2223 yang dibuat oleh bendaharawan, kita sebagai lawan transaksi bisa tarik bukti potongnya di konteks kah? Kita coba ya Pak, silakan Bapak coba di-refresh saja di bagian bukti potong di konteks ya. Mudah-mudahan sudah bisa ya. Seharusnya bisa. Cuman kan kita tahu sendiri ya, di negeri Konoha itu aneh-aneh ya. Kadang bisa, kadang nggak bisa, kadang tombolnya muncul, kadang tombolnya hilang. Jadi, jadi dicoba saja Pak ya, dicoba saja. Mudah-mudahan bisa. Oke. Semua teman tuh Pak Iya 7979. Bapak Zindri 074, malam kok. Misal, karena ketidaktahuan soal perpajakan dan ditemukanlah ada omset kisaran 15 miliar. Apakah boleh minta keringanan agar tidak di PKP jabatan ya kok? Jawabannya boleh-boleh saja ya. Kita warga negara kalau merasa gua salah mau minta ampun ya boleh-boleh saja. Pertanyaannya adalah si orang pajaknya mau bantuin apa enggak? Ya, orang pajaknya mau enggak kasih kita keringanan? Kan itu pertanyaannya. Kalau dia mau kasih kita keringanan, apa untungnya buat dia? Kan gitu pertanyaannya. Kan ini kan dunia tipu-tipu ya. Ini dunia apa namanya?
dunia negosiasi, ya. Kalau kita mau negosiasi, kita mau kasih apa buat dia? Kan kira-kira gitu. Nah, itu bercanda Pak ya, bercanda ya. Jadi intinya semua bisa dibicarakan, ya. Ini kan bukan bukan apa kitab suci ya. Ini kan semua bisa dibicarakan. Sekarang Ibu bilang ke dia, Pak pemeriksa atau Pak Pak orang pajak gitu ya. Kalau Bapak PKP-in saya mampus Pak, saya mati Pak. 2 bulan lagi saya bangkrut Pak. Gitu loh. Buat apa Bapak jadi orang benar, menegakkan hukum, tapi saya mati? Buat apa? Mending Bapak bantu saya keringanan, saya tidak kena PKP, saya cari solusinya, entah saya baca omset dan sebagainya, tapi saya tetap bisa bayar pajak Pak. Begitu Bu ngomongnya Bu ya. Jadi mending saya tetap bayar pajak, eh, tapi kita bernegosiasi daripada Bapak tegakkan hukum tapi saya mati. Buat apa gitu? Buat apa gitu kan? Nah, itu Bu, silakan bernegosiasi ya. Teman-teman tuh Bu Jindri 74. Ibu Revalian, PPh UMKM itu kan diperpanjang. Tetapi itu kan 2018 sampai 2024. Nah, kalau pengusaha baru mau bayar pertama kali 2025, itu dapat waktu 7 tahun Pak atau 8 tahun. Itu kita belum tahu. Pak ya, kita belum tahu ya. Untuk WPWP baru yang baru bikin NPWP mungkin di 2020 atau 2022 atau bahkan baru kemarin bikin NPWP, apakah dia dapat 7 tahun atau 8 tahun? Kita belum tahu. Jadi tunggu saja Pak ya, kita tunggu saja, aturannya akan segera berlaku. Pasti gue yakin dalam 1-2 minggu pasti berlaku. Oke, teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak William Stephen 8. Mau tanya kok, jika istri punya NPWP sendiri, lapor SPT tahunannya masing-masing. Dengan adanya Cortex, apakah NPWP istri di-NE-kan atau bagaimana? Terserah, Pak ya, terserah. Jadi si istri itu boleh memilih. Dia mau memilih punya NPWP sendiri atau dia mau cabut NPWP-nya. Silakan dipilih, boleh dipilih ya. Mau di NE kan juga boleh-boleh saja ya. Kalau NE mungkin tidak ada pemeriksaan. Kalau cabut NPWP akan ada pemeriksaan. Begitu sih. Kalau dia mau tetap lapor sendiri juga boleh-boleh saja. Bebas ya, seorang istri boleh memilih. Kecuali ada surat pisah harta. Kalau ada surat pisah harta, maka tidak bisa, harus masing-masing jalan sendiri. Oke, semua teman tuh Pak William Stephen. Bapak Y. Tirta Jaya. Pajak pribadi UMKM. Kalau tahun 2024, SPT ada penurunan omset nih, minus 7%. Sedangkan harta tidak ada penambahan, hampir sama dengan 2023. Apakah ada risiko dilirik sama AR? Menurut saya enggak. Ya, menurut saya enggak. Itu sudah oke, sudah wajar, gak ada masalah, hajar aja Pak. Tetapi bukan berarti itu aman dari AR, bukan berarti itu aman dari pemeriksaan. Ya, tidak ada satu rumusan ajaib di mana kita akan bisa terbebas dari AR. Nggak bisa. AR tugasnya adalah periksa orang. Gitu loh. Jadi ya tinggal tunggu giliran kita gitu ya. Ketika giliran kita sampai, ya udah kita akan diperiksa, akan dilirik dan sebagainya, itu nggak ada masalah ya. Silakan kalau ada pemeriksaan ya kita hadapi saja gitu ya. Nggak ada masalah. Jangan khawatir mengenai hal-hal seperti ini. Teman-teman tuh Pak Yetirta Jaya. Ibu Yunita Syawal, thank you kok, sama-sama Bu. Kemudian Ibu Fafa Zohari, laporan CV nihil pakai e-form atau e-filing? Jawabannya e-form, Bu ya. Semua yang namanya badan itu pakai e-form. Setahu saya e-form deh. Tidak ada e-filing untuk CV ya, untuk badan ya. Gunakanlah e-form, pakai formulir 1771. Oke? Sama teman tuh Bu Fafa. Ibu Kristiaime, transfer masuk dari tutup polis asuransi, unit link. Sudah lapor tahun lalu. Lapor di SPT lampiran bagian nggak kena PPh. Oke, jadi Ibu tidak perlu menuliskan di lampiran apapun ya. Khusus di bagian harta, Ibu cabut polis tersebut. Dicabut, dihilangkan, kemudian Ibu ganti dengan ya mungkin bentuknya uang tunai atau rekening atau deposito atau jadi motor, mobil dan sebagainya, gitu ya. Jadi tinggal diupdate di bagian harta saja. Tidak perlu Ibu menyatakan bahwa ada polis yang saya tutup kemudian masuk ke rekening ini, nggak perlu ada pernyataan seperti itu, dan memang tidak ada kolom untuk kasih informasi itu. Oke, sama teman tuh Bu Kristieme. Bapak Rosemary Roast Chicken, Ibu ya. Saya ada jasa bengkel kecil-kecilan, sekaligus jual spare part juga. Cara lapor pajak gimana kok Awan? Oke, udah Bu, nggak usah pusing, gabungin semuanya jadi omset kalikan 0,5%. Oke, ingat, dari 0 sampai 500 juta tidak kena pajak. Oke, setelah 500 juta bayar pajak 0,5%. Selesai, gitu aja Bu, nggak usah pusing. Oke, sama teman tuh Bu Rosemary Roasted Chicken.
Bapak Aman Prasna Haliman. Malam Pak Awan, pencatatan pembelian properti dengan uang orang tua dan anak. Bagaimana Pak? Terpotong ya Pak Aman. Pencatatan pembelian properti dengan uang orang tua dan anak. Gimana masalahnya? Masalahnya apa Pak? Oke. Ibu Utik Cikweng. Gimana caranya biar SPT tahunan dokter tidak membengkak di akhir tahun? Oke, caranya gampang. Bayar PPh 25, selesai. Ya, jadi buat teman-teman yang seorang dokter ataupun seorang agen asuransi yang tiba-tiba kaget bayar PPh tahunannya gede, solusinya adalah bayar PPh 25 bulanan. Beres ya. Jadi kita bayar tiap bulan sehingga tahun depan akan lebih ringan, bahkan bisa nol SPT tahunannya ya, gitu. Terus orang berpikir, lah kalau gue bayar PPh 5 bulanan, nanti gue LB dong. Nah, ini juga nih. Jadi teman-teman nggak usah takut LB. Kita ini kan punya hidup pengen berkembang. Kita kan nggak mau dong tahun depan jatuh omsetnya. Kita pengennya naik gitu kan. Jadi kita optimis aja. Nanti kalau di bulan April, bulan Mei tiba-tiba sudah kelihatan nih kita punya omset kok turun nih. Ya udah kita bisa mengajukan permohonan penurunan PPh 25 gitu Bu ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Teman-teman tuh Bu Utik Cingweng. Bapak Serbaguna, kok saya belum bayar PPh final 0,5% UMKM bulan Februari. Tetapi saya belum login Cortex, gimana ya? Nggak ada masalah Pak ya. Bapak tinggal login Cortex, kemudian bayar, selesai. Gitu kan? By the way, ingat ya, dari 0 sampai 500 juta itu tidak usah bayar pajak. Bapak hanya perlu bayar pajak setelah melewati 500 juta. Jadi mesti cek dulu ya, apakah Bapak sudah melewati 500 juta. Kalau di Februari sudah melewati 500 juta, maka sudah harus bayar di masa Februari yang hari ini tanggal terakhir bayarnya. Oke? Teman-teman tuh Pak Serbaguna. Bapak I. Yusuf, jika harta TA berupa uang USD dicairkan sekarang, apakah laba selisih kursnya dikenain pajak? Jawabannya dikenai pajak ya. Bapak tinggal laporkan di lampiran 1 halaman 2 ya. Lampiran 1 halaman 2 paling bawah yang namanya keuntungan dari penjualan harta. Nah, tuliskan di situ nilai selisih kurs untungnya. Oke, nanti otomatis sistem e-form-nya akan menghitung berapa pajak yang perlu Bapak bayar. Anyway, jangan khawatir, kalau di bawah 54 juta masih tidak kena pajak. Oke, teman-teman tuh Pak I. Yusuf. Bapak Rosemary Roasted Chicken. Investasi Bitcoin, pelaporan hartanya masuk di mana? Kalau saya Bitcoin ke 039 ya, 039 namanya adalah investasi lainnya. Nanti di keterangan saya tulis nih Bitcoin kode apa gitu ya. Tulis nilai rupiahnya yaitu nilai perolehannya ya, nilai beli bukan nilai jual. Oke. Teman-teman tuh Pak Roasted Chicken. Bapak Serbaguna, bisa saya bayar di DJP online? Tadi mengenai apa nih Pak? Lupa saya. Pokoknya untuk pajak-pajak tahun 2024 itu bisa menggunakan DJP online untuk bikin e-billing. Untuk pajak-pajak 2025 itu bikin e-billingnya menggunakan sistem Cortex. Kira-kira begitu ya. Teman-teman tuh Pak Serbaguna. Bapak Sony F. Halim. Om Awan, PPh final udah pasti nggak diperpanjang? Jawabannya terbalik Pak, justru pasti diperpanjang ya. PPh final pasti diperpanjang Pak ya. Dan nggak usah khawatir, dalam waktu dekat PP-nya akan terbit ya. Kalau PP nggak terbit dan dibatalkan, kita cekek rame-rame tuh Sri Mulyani sama Erlangga ya. Dia nggak akan sanggup menerima ocehan dari kita semua. Santai aja Pak. Semua teman tuh, Pak Sony. Bapak Anto Chen. Malam, saya sudah mengajukan SPLN, namun hingga kini statusnya masih diproses. Berapa lama harus menunggu dan bagaimana bila tidak ada keputusan? Oke, jadi gini Pak, yang namanya permohonan itu pasti ada putusan, itu wajib ada keputusan. Cuman kadang-kadang orang Paknya terlalu sibuk atau dia nggak bisa jalan konteksnya kan sistemnya. Jadi Bapak menunggu saja. Ya. Menurut SOP ya maksimal 30 hari ya. Menurut SOP maksimal 30 hari. Tetapi kalau faktanya lebih-lebih ya Bapak follow up terus saja. Follow up yang sana tanya-tanya terus ya. Bagaimana nih keputusannya gitu kan. Gitu. Coba Pak di follow up aja ya. Oke. Coba-coba tuh Pak Anto Chen. Ibu Revalian. Harta saya sekitar 500 sampai 700 juta. Kalau lapor UMKM yang 2024 saja, apakah masih wajar Pak? Meski jualannya sudah 4 tahun yang lalu. Oke, jawabannya wajar. Tergantung berapa omsetnya.
Oke, kalau harta 500 juta sama 700 juta itu omsetnya itu bisa 3 miliar ya. Bisa 3 miliar omsetnya atau lebih gitu. Karena asumsinya profit 30% gitu, Bu. Jadi kalau mau di closing di 2024 maka mesti gedein omset. Kalau mau lapor mundur juga boleh, tetapi jadi agak repot aja. Kalau lapor mundur mungkin lebih murah karena dapat fasilitas yang 500 juta tidak kena pajak selama beberapa tahun. Oke. Sama teman tuh Bu Revalian. Kemudian Bapak Maca Latte. Kok mau tanya? Ya Pak, bagaimana Pak? Bapak Airi Cimelton. Malam Pak? Ya malam Bu. Bapak Stefan 7. Kok, apakah pemeriksaan pajak selalu dimulai dari SP2DK? Jawabannya tidak selalu. Ya, bisa aja tiba-tiba pemeriksaan biasa. Ada nggak langsung pemeriksaan tapi nggak ada SP2DK berdasarkan pengalaman Pak Awan? Jawabannya sering, ya sering. Biasa aja Pak ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah marah-marah. Kalau SP2DK yang kita hadapin, kalau pemeriksaan ya kita hadapin juga. Oke, semua teman tuh, Pak Stefan 7. Bapak Auto Chen. Untuk pencatatan omset UMKM, apakah harus detail? Bila dapat pemeriksaan, apakah harus menunjukkan detail atau cukup rekap omset tiap bulan? Kalau saya sih rekap tiap bulan aja, Pak. Ya, kalau saya sih cukup rekap omset tiap bulan saja, tidak ada detail sampai per hari, per invoice tidak ada. Dan apakah harus ada catatan beli jual serta nota? Nggak usah, Pak. Kalau pencatatan tuh hanya cukup mencatat omsetnya saja, tidak perlu mencatat yang lain. Oke. Sama teman tuh, Pak Anto Chan. Bapak Gabriel Christopher, malam kok mau tanya. Kalau CV nggak punya karyawan tetap, tapi ada bayar komisi kepada orang pribadi, tapi nggak rutin tiap bulan, apakah harus lapor SPT masa tiap bulan atau hanya kalau ada bayar komisi aja? Makasih kok. Jawabannya adalah hanya ketika bayar komisi. Ya, jadi ketika dia ada bayar orang pribadi, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, komisi dan sebagainya, maka di bulan itu dia perlu lapor. Kalau di bulannya dia tidak bayar sama sekali, itu nggak usah lapor sama sekali. Kecuali Desember ya. Kalau Desember dia perlu lapor PPh 21. Sepemahaman saya begitu. Oke. Sama teman tuh Pak Gabriel Christopher. Bapak Anton Won. Halo kawan. Di Cortex akun saya profilnya salah. Gimana ubahnya ya? Cara ubahnya adalah biarin saja Pak, biarin aja ya. Saya juga gitu. Saya waktu pertama kali lihat Cortex, loh kok gue jadi PKP, kok gue punya omset lebih dari 4,8 M, kemudian kok pegawai gue ada 1.000 orang dan sebagainya ya. Gak usah khawatir, gak usah pusing ya. Biarkan saja, nanti akan diperbaiki oleh Cortex ya. Gak usah khawatir, santai aja. Semua teman tuh Pak Anton. Ibu Revalian, ada isu katanya Sri Mulyani mau ditendang. Menurut Pak Awan, berita baik atau berita buruk? Waduh, sulit ngomong Bu ya. Soalnya, katanya kalau ganti ya saudara atau orang partainya yang dapat posisi. Ya, betul Bu ya. Jadi memang sial negara kita ini ya. Maksudnya negara Konoha ya. Mau tetap di Sri Mulyani kita kesel. Kalau dia ditendang orang yang masuk juga kita nggak bisa percaya gitu kan. Ya udah, maju kena mundur kena kita. Ya udah, biarin aja Bu. Biarin aja politikus seperti itu ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, coba bantu Bu Revalian. Bapak Lalamak. SPT OP biasa pakai web pajak yang e-filing. Oke? Bagaimana pertanyaannya Bu Lala? Nggak ada masalah ya. Mau pakai e-filing boleh, mau pakai e-form juga boleh. Bapak Ibu Airi Middleton. Pak, tanya dong. Ini klien dulu punya MPWP, tetapi sudah tutup. Tahun ini mau daftar MPWP baru, tapi keterangannya malah diduplikasi. Hal yang sama terjadi sama rekan saya yang notaris. Oke, nggak ada masalah Pak ya. Yang namanya duplikasi itu, hentikan langsung, suruh dia datang ke KPP langsung. Oke, langsung suruh dia ke KPP untuk ngurus MPWP secara manual. Karena penduplikasian ini adalah error yang tidak bisa kita selesaikan secara online. Begitu Pak. Sama teman tuh Pak Airit. Bapak Kak Hari 22. Malam Kak Awan. Warisan berupa uang. Bagaimana isi SPT di kolom 1773 bagian A dan B dan kolom harta 4 ya. Tahun perolehan yang keterangannya bagaimana? Oke. Jadi tahun perolehannya adalah tahun perolehan ketika almarhum meninggal. Nah, harganya adalah senilai yang sudah dilapor di SPT orang tua atau yang kita pahami sebagai NJOP juga boleh. Keterangannya tulis warisan.
gitu ya. Jadi dimulai dari harta dulu. Laporkan dulu semua hartanya. Setelah laporan hartanya, maka Bapak tinggal input nilai warisan itu, nilai rupiah totalnya di lampiran 3 di bagian warisan. Dan itu tidak kena pajak. Oke. By the way, warisan itu perlu ke notaris ya, supaya Bapak aman. Datanglah ke notaris, bikin akte warisan. Oke. Teman-teman tuh, Pak Hari 22. Bapak Ati-Ati 09, kawan. Apakah pembayaran STP boleh dibebankan di laba rugi fiskal? Nggak bisa, Pak ya, nggak bisa. Kalau STP PPh 25 boleh dikreditkan, ya. STP PPh 25 itu boleh dikreditkan, tetapi yang lain ya enggak lah. Oke, yang lain enggak. Itu enggak bisa dibeban ya. Itu boleh dibeban di akunting aja, tapi di pajak ya di koleksi fiskal. Teman-teman tuh, Pak Ati-Ati. Ibu Lala maaf kok, belum selesai ketik. Pakai e-filing biasa, karena kan Cortex-nya belum bisa. Menggunakan DJP online, Bu ya. Untuk SPT 2024 itu menggunakan DJP online. Kalau badan masih pakai e-form 1771. Setahu saya badan nggak bisa e-filing deh. E-filing hanya bisa dipakai oleh orang pribadi. Ya, jadi gunakan DJP online dan tariklah e-formnya. Oke, teman-teman tuh, Bu Lala. Ibu Elisa WF. Suami baru meninggal tahun lalu. Semua aset selama dia hidup dilapor di SPT suami. Tetapi ada yang sebenarnya atas nama anak. Apakah sekarang anak bisa lapor aset tersebut di SPT tahun ini? Jawabannya boleh ya, boleh aja ya. Dan kasih keterangan meninggal ya. Kasih keterangan ini almarhum punya, maksudnya warisan ya. Kasih keterangan ini warisan dari almarhum. Kalau ini pertama kali lapor warisan, maka juga ditulis di bagian lampiran 3 yang namanya penghasilan warisan. Oke, teman-teman tuh, Bu Elisa. Bapak Nino Wijaya, kawan tanya, apakah UMKM yang 0,5% jadi diperpanjang enggak ya? Jawabannya jadi ya. Dan apa yang harus saya lakukan? Apakah harus lapor NPPN ke kantor pajak? Tidak perlu ya. Takut kena denda kalau memang nggak diperpanjang peraturannya. Kalau Bapak mau backup boleh ya. Ada klien gua, sudah gua bikinin NPPN juga ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, kita mau cetak NPPN boleh. Silakan cetak NPPN kalau ragu-ragu. Supaya backup aja ya. Tetapi mencetak NPPN itu tidaklah menghilangkan status UMKM kita. Jadi boleh dicetak NPPN sebagai backup, tetapi sudah ada keyakinan bahwa PPh final UMKM itu diperpanjang 1 tahun. Minimal ya. Teman-teman tuh, Pak Noni Wijaya, Nino ya. Bapak Jindri, misal ada pelanggan mau order barang yang lumayan kok. Cuma dia tidak mau kasih data-data yang seperti nomor NIK. Apakah boleh saya gunggung aja kok? Jawabannya boleh-boleh aja ya. Soalnya kasihan kalau pelanggan ini belinya sama kompetitor. Jadi gini, digunggung itu adalah untuk end user, untuk pembeli akhir. Nah, pertanyaannya, apakah dia end user? Nah, kalau dia bukan end user, maka Bapak yang kena risiko nih. Bapak kena risiko denda 1%, ya kan? Supaya nggak ada masalah, Bapak naikin harga 1%. Oke? Jadi, kalau dia mau kasih KTP atau MPP, kita bikin faktur pajak seperti biasa, harga biasa. Tetapi kalau dia tidak mau kasih KTP, maka naikkan harga 1%. Bilang, ini buat pajak, bukan buat gua. Gitu, kasih tahu gitu aja. Oke? Semua bantu Pak Jendri. Bapak Nil Roy Sanjaya, malam kok. Saya dulu karyawan. Jadi, penghasilannya dipotong PPh 21. Sekarang saya kerja di perusahaan, tapi enggak dipotong PPh 21. Untuk lapor SPT, baiknya 1771S atau SS untuk lampiran A1 gimana ya? Oke, Bapak jangan pakai S, jangan pakai SS. Bapak mesti menggunakan 1770 yang polos. Oke, ketika Bapak meminta e-formnya, Bapak mesti centang ada usaha. Nah, ada usaha dicentang, kemudian akan terambil formulir e-form yang betul, yang 1770 yang polos. Oke, A1-nya tidak usah diisi. Bapak langsung isi di paling bawah, di lampiran 1 halaman 2, paling bawah, yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, masukin di situ total gaji Bapak selama setahun, maka sistem itu akan menghitung berapa nilai pajaknya nanti di halaman induk. Kira-kira gitu. Oke, saya mau bantu Pak Nilo Sanjaya. Ibu Revalian, sistemnya cek ombak dulu. Kalau rakyatnya marah, Pak Wowo main pahlawan-pahlawanan. Ya biasa ya. Thank you buat Revalian, oke. Ibu Elisa WF,
Kalau baru punya NPWP, tidak ada penghasilan, apakah lapor SPT tahun ini atau tunggu TA saja baru lapor SPT biar sekalian? Jawabannya langsung lapor, Bu ya. Walaupun tidak ada penghasilan, walaupun ada atau tidak ada harta, kalau sudah punya MPP, maka wajib lapor SPT tahunan. Nah, sekarang MPP dia kapan bikinnya nih? Kalau MPP dia bikin 2025, ya nggak usah bikin SPT dulu. Tapi kalau NPWP dia dibikin tahun 2024, maka perlu bikin SPT tahunan. Oke? Sama teman tuh Bu Elisa. Kemudian Bapak Ibu Rence 88. Malam kawan, saya mau bertanya. Kalau sewa floor display, pajangan barang di supermarket, kena PPh pasal 23 atau PPh 4 ayat 2. Waduh. Bapak coba ngomong kepada pihak supermarket. Mohon maaf nih Pak supermarket. Kasih tahu panggil manajernya ya. Saya mau potong PPh nih. Biasanya objek ini tuh dipotong apa? PPh 23 atau PPh 4 ayat 2. Gitu aja Pak. Ya, kita ikutin dia aja Bu. Kita ikutin aja si pihak supermarketnya. Dia terbiasa dipotong PPh jenis apa supaya kita tidak masalah ya, kita seragamkan saja dengan customer day yang lain. Oke. Kalau feeling saya sih PPh 23 sih ya. Tetapi sebenarnya PPh final akan lebih bagus. PPh 4 2 final lebih enak gitu. Tapi coba cek ke pihak supermarket ya. Sama teman tuh Pak Rence 88 Ibu ya. Bapak Revalian. Kasih rekomendasi software akunting untuk UMKM yang baru mau belajar dong Pak. Yang mudah dipahami walaupun nggak punya background akuntansi sama sekali. Bapak bisa gunakan Accurate Online ya. Bapak bisa gunakan kode promo saya ya di pajaksmart.com/AOL ya. Masih ada nggak dia punya? Coba saya buka dulu ya. pajaksmart.com/AOL huruf besar ya. Huruf besar. Sepertinya masih bisa. Nah, teman-teman, Bapak tinggal masuk ke situ aja. pajaksmart.com/AOL huruf besar, yaitu Accurate Online ya. Bapak tinggal masuk dari sana, bisa trial 30 hari. Jadi mau coba-coba boleh lah, testing-testing ya. Kalau itu bagus, Bapak bisa beli langsung nanti bayar. Kalau nggak bagus ya udah cari yang lain gitu ya. Sama teman tuh, Pak Revalian. Bapak Chen Chao Wei. Malam Pak kawan. Input hibah orang tua untuk anak. Kolom hibah di formulir 1770 halaman berapa untuk SPT orang tua? Makasih kok. Jadi gini Pak, di SPT orang tua yang memberi hibah itu tidak ada kolomnya. Dia tidak perlu menjelaskan bahwa dia kasih hibah kepada anak, nggak perlu. Nah, tetapi di anaknya dia harus melaporkan hibah di lampiran 3 ya. Di lampiran 3 penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang namanya hibah dia isi di situ ya, di anaknya. Kalau dia orang tua nggak perlu. Dia langsung hilangkan aja harta tersebut dari SPT. Oke. Sama-sama tuh Pak Chen Chao Wei. Bapak Tumorang Parude, malam kok. Kalau asuransi jiwa nggak kita lapor di SPT orang pribadi, apakah bisa jadi koreksi penghasilan yang belum dilapor? Makasih kok. Jawabannya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya. Jadi kalau Bapak mau, boleh Pak dilapor aja Pak, biar nggak ada masalah ya. By the way, jiwa itu jiwa murni bukan? Kalau jiwa murni memang nggak usah lapor ya. Kalau asuransi jiwa murni yang memang tidak ada nilai tunainya, itu memang tidak usah dilapor. Ya, kan kadang itu buat apa dilapor? Gitu ya. Kalau ada nilai tunai kayak unit link itu boleh dilapor. Sama teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Iksan Nasihin 10. Mohon maaf, kalau jasa influencer pihak ketiga, apakah PPh 23 atau PPh karyawan tidak tetap? Influencer PPh 21, Pak. Ya, influencer kalau dia orang pribadi maka PPh 21. Kalau dia bentuknya badan maka PPh 23 ya. Bukan PPh final sih harusnya ya. Oke. Jadi dia gunakan PPh 21 kalau dia orang pribadi. Oke. Sama teman tuh Pak Iksan Nasihin. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Jika PPh 0,5% ternyata tidak diperpanjang dan kita tidak cetak NPPN, berarti Januari 2026 wajib pembukuan ya untuk UMKM WPOP. Jawabannya tidak ya, tetap bisa pencatatan. Nah, buat teman-teman yang tidak mencetak NPPN, itu bukan berarti nggak boleh pencatatan ya. Walaupun kita tidak mencetak NPPN, kita tetap boleh pencatatan. Tetapi tarif persentase KLU-nya itu lebih tinggi. Itu menggunakan tabel lampiran 2 di per 17 gitu ya. Jadi nggak usah pusing Pak. Karena PPh 0,5% itu sudah pasti diperpanjang. Nggak usah khawatir. Sama teman tuh Pak Henry.
Bapak Nino Wijaya. Saya apakah pembetulan dilakukan kalau memang ada yang perlu diubah? Contoh, mengganti tahun pada laporan harta nggak perlu. Karena saya sudah melakukan SPT tahun 2024. Oh, saya rasa nggak perlu Bu ya, nggak perlulah. Yang penting rupiahnya Bu, yang penting rupiahnya betul ya. Kalau rupiah sudah betul, yang lain-lain tuh nggak terlalu masalah gitu. Tetapi kalau Bapak khawatir terus tiap hari nggak bisa tidur, ya udahlah pembetulan aja, nggak ada masalah ya. Pembetulan aja dibenerin yang menurut Bapak betul gitu ya. Daripada nggak bisa tidur, gitu kan. Sama teman tuh Pak Nino Wijaya. Bapak Hanjaya, di SPT harta beberapa tahun lalu ada jual mobil. Apakah bisa ditambahkan atau pindah ke setara kas? Boleh-boleh saja, Pak. Ya, boleh-boleh saja ya. Mobilnya hilang, kemudian setara kas masuk kan? Nah, boleh Bu ya, nggak ada masalah. Seperti apa tuh, Bu Hanjaya? Bapak Jaki 183. 82 ya. Malam mau nanya, kalau aset kripto di exchanger lokal, boleh kagak dilapor di bagian harta total rupiah seluruh aset kripto? Kalau saya Pak ya, kalau saya lapor kripto itu per broker. Nah, tetapi kalau Bapak kesulitan, kebingungan, mau lapor total seluruhnya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Oke, teman-teman tuh Pak Jakis. Yang penting rupiahnya betul ya. Dan lapor kripto adalah lapor harga perolehannya, harga beli, bukan harga jual. Bukan harga market. Ibu Octavia RSPW, malam izin tanya. Untuk CV yang masih pakai PPh final, apakah penghasilannya tetap perlu dilakukan koreksi fiskal di SPT tahunan? Jawabannya perlu, kalau memang perlu ya. Tujuannya agar penghasilan neto fiskal tidak apa nih? Tidak menyebabkan kurang bayar. Betul, boleh Bu ya. Jadi ada dua metode sebenarnya. Metode pertama adalah tidak koreksi fiskal, tetapi semua nilai PPh fiskal yang muncul itu, penghasilan fiskal muncul ditulis di bagian penghasilan yang final. Kalau Ibu nggak ngerti cara ini, maka Ibu boleh koreksi ya. Buang aja, koreksi fiskal semuanya langsung. Langsung jadi nol laba fiskalnya. Itu juga bisa. Oke. Sama teman tuh Bu Octavia. Oke. Bapak Zindri 074. Apakah biaya makan untuk karyawan sehari-hari bisa dibiayakan ya atau malah dikoreksi fiskal? Jawabannya boleh dibiayakan kalau itu untuk seluruh karyawan. Ya, kalau seluruh karyawan makan bersama dibeliin, maka itu boleh masuk biaya konsumsi semua karyawan dan tidak kena koreksi fiskal. Kira-kira gitu. Oke, semua teman tuh Pak Jindri. Ibu Melching, malam pelaporan SPT tahunan gaji di bawah PTKP dan tidak ada bukti TER. Apakah pelaporannya tetap bisa? Terima kasih. Bisa Bu, bisa ya. Jadi tinggal lapor SPT tahunan, kemudian nilai penghasilannya dilaporkan di bagian penghasilan dalam negeri lainnya, kemudian otomatis SPT itu nihil, tidak bayar pajak, kemudian klik lapor submit selesai. Gitu ya. Sama teman tuh Bu Melching. Bapak Peter 1762. Malam kawan. Apakah untuk NPPN meski diajukan bareng saat lapor SPT? Jawabannya tidak harus ya. NPPN itu maksimal 31 Maret, SPT tahunan maksimal 31 Maret. Yang mana mau duluan silakan saja. Mau barengan juga boleh, nggak ada masalah. Oke. Sama teman tuh Pak Peter. Bapak Ibu Octavia, malam izin tanya. Untuk CV yang masih pakai tarif PPh final, apakah penghasilannya tetap perlu koreksi fiskal? Oh, tadi sudah ya. Tadi sudah ya, Bu Octavia ya. Bapak Li 1827. Lanjut yang tadi warisan tahun 1983. Ditempatkan di deposito dan tabungan. Apakah di kolom harta lampiran 3 bagian A, bunga deposito wajib diisi? Jawabannya perlu diisi. Dan 1774 di harta, itu tahun perolehan dan keterangannya. Nah, tahun perolehan keterangannya 1983, Pak. 1983 itu boleh ya. Kalau ini pertama kali lapor boleh ya. Kalau pertama kali lapor boleh tulis 1983, keterangannya warisan. Tetapi kalau sudah lapor kesekian tahunnya, maka diupdate aja Pak ya. Diupdate aja ini adalah harta tahun berapa deposito dibuka. Oke. Sama teman tuh Pak Ket 1827. Bapak DN Haryanto. Malam UMKM final itu nggak ngerti. Nggak ngerti, maunya. Jadi kita pelaku UMKM nggak tahu mau gimana nantinya dan nggak siap. Terus dengar-dengar dari komen di postingan Awan itu bikin NPPN itu apa ya Makasih.
Oke. Jadi NPPN itu adalah surat norma ya, surat pemberitahuan norma di mana bagi orang-orang yang sudah tidak menggunakan PPh UMKM, dia menggunakan metode norma. Nah, dia perlu mencetak surat ini supaya dia bisa menggunakan KLU yang benar, bisa menggunakan persentase keuntungan sesuai KLU yang benar. Kira-kira gitu ya. Tetapi buat teman-teman pelaku UMKM itu masih diperpanjang tahun ini, jadi tidak usah cetak NPPN gitu. Kalau mau cetak NPPN boleh. Kalau mau cetak NPPN ada klien-klien saya yang sudah cetakin NPPN supaya untuk backup ya, menjadi backup gitu. Tetapi tidak wajib. Sama teman tuh Pak Haryanto. Bapak David, minggu lalu saya ke helpdesk-nya pajak soal perpanjangan PPh UMKM 1 tahun. Kata CS-nya, sampai detik ini tidak ada aturannya. Jadi bagaimana kok? Jawabannya tidak ada masalah ya. Di negeri Konoha tidak perlu ada aturan. Yang penting pejabatnya sudah mengatakan diperpanjang. Selesai. Oke, kita ingat nggak? Prabowo bilang PPN 11%. Kemudian menterinya dibolak-balik menjadi 11/12. Selama 2 bulan. Tidak ada aturan hukumnya. Masalah nggak? Nggak ada masalah, santai aja. Ya. Kemarin bulan Oktober kalau nggak salah ya, atau Desember akhir, sebelum Desember gitu ya, tiba-tiba dia bilang PPN 12% berlaku buat semuanya, kecuali tiga barang. Oke? Sudah disosialisasikan. Nggak ada aturan hukumnya. Apakah boleh? Boleh, hajar aja dia, nggak peduli ya. H, H, H1 Januari minus 6 jam, dia bikin aturan baru. Tidak ada aturannya. Dia bikin keputusan, konferensi pers. Boleh nggak? Jawabannya boleh ya. 2 bulan kita terkatung-katung nggak ada aturan hukum. Begitu aturannya muncul, dia bilang berlaku mundur, berlaku surut. Kan gila. Jadi negara Konoha itu nggak usah khawatir, Pak. Yang penting sudah diumumkan bahwa PPh final diperpanjang. Nggak usah khawatir mengenai hal-hal yang lain ya. Semua aturan bisa diatur. Semua aturan bisa dibikin dan bisa berlaku surut. Jangan khawatir, Pak ya. Negara Konoha jangan khawatir. Oke, selamat bantu Pak David ya. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Gue tampung dulu ya. Tampung yang belum terjawab, kita akan jawab di video YouTube. Oke. Ada Bapak Aman Presna Haliman. Oke, mohon maaf ya yang belum terjawab ya. Ada Ibu Susan 9053. Ada Ibu Henigun, Bapak Setifan 7, Bapak I Yusuf, Ibu Valeri Adelimijaya, Ibu Minar, kemudian Kristiaime, Bapak Solihinau, Bapak Anton Wen, Bapak Jindri 074, Bapak Aman Prasna Haliman, Bapak Mei 2107, Bapak Sony F. Halim, Bapak Laci Kasir Jogja, Bapak Ibu Octavia Ars, oke, kemudian Ibu Octavia, kemudian Ibu Catherine Liu lagi, Bapak Setifan 7, Bapak Macalate, kemudian Ibu Li, Bapak Permadi XX1, kemudian Bapak Serbaguna, oke, Ibu Kristiaime, Bapak Solihinau, oke, Bapak Isna Gans, nah, Bapak Nihvi Wang, Ibu Henigun, Bapak I Yusuf, Bapak Wih Wang, Bapak Fih Wang, Bapak Rian Mahendra, Bapak Macalate, Ibu Revalian, Bapak Revalian ya, Bapak Chill Out, Ibu Pipit Wina, oke, Bapak Ibu Ainur Ritsko, Bapak Gede Ipak, oke, Ibu Pipit Wina, Ibu Dwi Panda, Ibu Dwi Panda, oke, Bapak Macalate, Bapak Ibu Ainur, oke, Ibu Ayi, kemudian Ibu Anur, YouTube-nya Pajak Smart ya, Pajak Smart aja. Ibu Cherry W, Bapak Tan Sang Sui. Oke, teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab ya teman-teman ya. Kita akan jawab di video YouTube ya. Silakan subscribe YouTube kita, YouTube-nya Pajak Smart. Dan kita akan ketemu lagi Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Oke teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Mari.